Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari mahasiswi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tasikmalaya semester 5 kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang perbandingan mazhab. Selamat mendengarkan. Ku cari-cari bau busuk dari mana. Duduk. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab atau sikap dalam menghadapi ikhtilaf. Ada beberapa adab atau sikap seorang muslim ketika menghadapi masalah khilafiyah. Di antaranya, yang pertama, tidak mencela pendapat yang berbeda. Sebagai contoh misalnya dalam berwudu, saat berwudu, seperti kan para ulama selalu berbeda pendapat tentang kadar bagian kepala yang wajib diusap. Ternyata sangat beragam, para ulama berbeda-beda pendapat dan masing-masing pendapat memiliki dalil yang ditentukan. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat umat Islam yang tata cara berwudunya berbeda dengan cara kita sendiri yang sering dilakukan, bisa jadi mereka mengikuti mazhab yang berbeda. Karenanya, kebesaran jiwa kita untuk menghargai perbedaan pendapat sangat diperlukan. Memberi toleransi dalam perbedaan. Hal furu atau khilafiyah adalah cabang dalam syariat yang memungkinkan perbedaan pendapat dan diperbolehkan oleh syariat. Sebab hasil ijtihad disimpulkan dari dalil-dalil yang bersifat dugaan. Ketika seseorang memilih dalil yang paling kuat, kekuatannya tetap dhon, sehingga tetap ada ruang bagi perbedaan pendapat. Karena itu, mustahil untuk menghilangkan perbedaan dan memaksa umat kepada satu pendapat. Para pendahulu telah mengajarkan kepada kita seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkata, "Ma sarani anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu li'annahum lam law yakhtalifu lam takun rukhsah." Aku tidak berbahagia seandainya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda pandangan, karena kalau mereka tidak berbeda, tidaklah akan terjadi rukhsah atau keringanan dalam beragama. Moderat dan tidak gulu. Di antara hal yang harus dijaga dalam menghadapi perbedaan pendapat dan menjauhi perselisihan adalah dengan bersikap moderat yang mencerminkan sikap tawazun atau seimbang dan adil. Jauh dari sikap berlebihan atau mengurangi ajaran gulu. Sikap seperti itu merupakan faktor terpenting bagi setiap muslim bagi persatuan dan keakraban. Sikap yang berlebih akan mengakibatkan kehancuran, sebagaimana hadis dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Binasalah orang-orang yang berlebihan." 3 kali beliau menyebutkannya. Tidak fanatik mazhab dan golongan. Seseorang akan mampu bersikap ikhlas dan selalu berpihak kepada kebenaran jika ia dapat membebaskan diri dari fanatisme terhadap pendapat individu, mazhab ataupun golongan.
Dengan kata lain, ia tidak mengikat diri kecuali dengan dalil. Jika dilihat ada dalil yang kuat, maka ia akan menghormatinya karena dalil yang digunakan pihak lain ternyata tidak menyimpang dari ajaran. Jika penganut mazhab konsisten dan berpegang teguh kepada mazhabnya, maka fanatisme mazhab tidak akan terjadi, sebab ia seharusnya mengamalkan pesan serta ajaran imam mazhabnya. Para imam mazhab menyatakan bahwa jika pendapatnya tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, hendaknya ditinggalkan. Bahkan ada yang berpesan agar tidak taklid kepada mazhab tertentu. Imam Abu Hanifah berpesan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatraku qawli." Jika aku mengatakan sesuatu pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku tersebut. Perdebatan dan permusuhan. Faktor yang dapat mendekatkan orang yang berselisih dan berbeda pendapat adalah sikap menjauhi perdebatan, perbantah, dan permusuhan. Dalam agama Islam, mengecam berbantah yang bertujuan untuk mengalahkan lawan dengan segala cara tanpa pertimbangan yang bijaksana antara kedua belah pihak. Contohnya perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau hari raya yang sering terjadi. Ormas Muhammadiyah misalnya selalu menetapkan lebih dahulu dari penetapan pemerintah. Ada kalanya bersamaan waktunya dan terkadang berbeda. Kelompok lain yang sering melaksanakan puasa dan hari raya lebih dahulu dari pemerintah adalah kelompok Nasyabandiyah dari Sumatera Barat dan An-Nazir dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kiranya perlu upaya serius oleh setiap tokoh atau kelompok agama untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing umat. Dengan demikian diharapkan umat akan paham ajaran agamanya serta bersikap jujur, tenggang rasa, dan cinta kasih antara sesama. Berprasangka baik tak menyakiti atau mencela. Berprasangka baik adalah akhlak yang penting dalam pergaulan sesama muslim, termasuk dalam perbedaan pendapat. Jika seseorang telah mengetahui posisinya dan posisi orang lain bahwa di antara mereka ada perbedaan dalam bermadhab, maka tidak perlu menyakiti perasaan atau mencela orang yang lain karena masalah furu'nya. Ketidaksamaan seseorang dengan lainnya dalam masalah ijtihadiyah tidak perlu dicela, karena mungkin ia malah yang benar. Jika dirinya merasa benar dan yang lain salah, ada kemungkinan dirinya yang salah sedangkan yang lain adalah benar. Dengan kata lain, tiap orang perlu meyakini bahwa hal yang dilakukan adalah benar, tetapi bisa jadi salah, dan hal yang dilakukan orang lain adalah salah, tetapi bisa jadi benar. Perbedaan pendapat merupakan suatu yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan, termasuk dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk menyikapinya dengan adab yang mulia, seperti saling menghormati dan tidak memaksakan pendapat, serta menjauhi sikap fanatik dan merendahkan pihak lain. Perbedaan hendaknya dijadikan sarana untuk saling melengkapi dan memperluas wawasan, bukan sumber dari perpecahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum